Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini oleh karena kasih-Nya, oleh karena pemeliharaan, tuntunan yang Tuhan boleh anugerahkan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai pada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi, menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yang menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan tetap ada dalam keputusasaan. Putus asa berarti menyerah dalam suatu masalah atau kehilangan harapan. Banyak orang putus asa karena pekerjaan, karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh, karena bisnis yang merosot, dan berbagai macam faktor yang membuat seseorang menjadi putus asa dan hilang harapan. Saat seseorang putus asa, maka dunia ini terasa hampa dan masa depan seolah-olah tidak ada. Kondisi inilah yang dihadapi oleh Nabi Elia. Nabi Elia adalah salah satu nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, di mana Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal. Ia berharap agar kemenangan yang membuat seluruh rakyat Israel, bahkan raja, bertobat dan sujud menyembah kepada Allah. Elia terus menyerukan pertobatan, namun umat Israel tetap mengeraskan hati dan tetap menyembah berhala. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Nabi Elia menjadi rapuh dan ingin segera mengakhiri hidupnya? Nabi Elia seolah-olah tidak memiliki harapan hidup, karena Elia adalah manusia biasa, sama seperti dengan saudara dan saya. Harapan Nabi Elia tidak menjadi kenyataan, karena umat Israel tidak mau bertobat. Bahkan Raja Ahab melaporkan Nabi Elia kepada Ratu Isabel, sehingga Ratu Isabel menjadi marah dan ingin membunuh Nabi Elia. Pada saat itulah Nabi Elia menjadi putus asa. Nabi Elia ingin mengakhiri hidupnya. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan supaya nyawanya diambil. Mengapa Elia minta mati? Saudara-saudaraku, karena putus asa. Elia hanya melihat pada dirinya sendiri dan situasi yang ada. Ia merasa bahwa tidak ada harapan lagi. Makanya ia berdoa minta mati. Tetapi kita melihat Tuhan tetap ada dalam keputusasaan Elia. Tuhan mengasihi Elia. Tuhan peduli pada Elia. Tuhan tidak mencabut nyawa Elia, tetapi justru Tuhan memberi pertolongan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menjaga Elia. Tuhan memberikan istirahat, memberikan makanan, memberikan minuman, bahkan Tuhan meneguhkan hati Elia bahwa Elia tidak sendirian. Mungkin kita juga pernah mengalami masa sendiri dan merasa Tuhan
akan meninggalkan kita. Meski kita berada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kerabat, di tengah-tengah teman, kita berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita. Amin.